Marilah penyuluh agama Islam bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi rahmat oleh Allah sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Mudah-mudahan amaliyah kita termasuk sholat Jumat ini diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam selanjutnya marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya termasuk kita semua, wabil khusus yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga jemaah sekalian, marilah kita senantiasa memperbaharui dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah istiqomah, pertahankan ketakwaan kita hingga saat kematian datang menghampiri kita. Karena ketakwaan dan keimanan tersebutlah yang akan senantiasa setia menemani kita hingga ke alam kubur dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jemaah sholat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita renungkan sejenak. Kita gugah diri kita sendiri. Ingatlah bahwa hidup ini hanya sementara, hanya singgah sebentar dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kita hidup rata-rata di usia 60 tahunan. Ketika nyawa berpisah dengan raga, kita akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Barzah artinya adalah sekat, yakni sekat antara dunia dan alam akhirat. Kematian dan alam kubur inilah mungkin salah satu yang kita semua takutkan. Kemana kita akan menuju setelah berpisah dari kehidupan ini? Akankah kita menuju rahmat Allah atau azabnya?
ke surga yang penuh dengan kenikmatan atau ke neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an setiap kali melewati dan berdiri di sisi kuburan, maka ia akan menangis hingga jenggotnya basah karena air matanya tersebut. Maka sahabatnya bertanya, "Kenapa engkau tidak menangis tatkala teringat surga dan neraka? Akan tetapi mengapa engkau menangis karena berdiri di kuburan tersebut?" Lalu sahabat Utsman membacakan sebuah hadis yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Dan jika tidak selamat, maka setelahnya jauh akan lebih sulit." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa di alam kubur kita akan mendapatkan siksa dan mengimaninya. Oleh karena itu, begitu dahsyatnya siksa kubur, maka kita seorang mukmin yang mengimaninya dan takut akan kepedihannya perlu mengetahui beberapa amalan yang dapat menghindarkan kita dari siksa kubur tersebut. Yang pertama adalah istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka dengan tetap istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah, karena akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepadamu." Quran Surat Fussilat ayat 30. Selanjutnya, amal soleh adalah penghalang dan tameng dari azab kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya mayit ketika diletakkan di dalam kuburnya, ia akan mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang. Apabila ia seorang mukmin, maka sholat akan berada di sisi kepalanya, puasa akan berada di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, perbuatan ma'ruf dan ihsan kepada orang lain berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepalanya, maka sholat berkata, "Tidak ada jalan masuk dari arahku." Kemudian didatangi dari arah kanannya, maka puasa berkata, "Tidak ada jalan masuk dari arahku." Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka zakat berkata, "Tidak ada jalan masuk dari arahku." Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, maka amalan kebaikan berkata, "Tidak ada jalan masuk dari arahku." Yang selanjutnya, berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita bacakan di saat tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa ini harus kita bacakan ketika kita tasyahud akhir, dan itu adalah doa agar kita terlepas atau terhindar dari siksa atau azab kubur. Yang ketiga, kita harus menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Ada beberapa sebab yang mendatangkan azab kubur adalah meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya tanpa ada uzur,
suka mengadu domba, dan tidak menjaga kesucian dirinya dari najis yang ditimbulkan ketika buang air kecil. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubraini faqala innahuma liya'zabani wa ma ya'zibani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baul wa amal akhar fakana yamshi bin namimah summa akhadha jardatan rutubatan fashaquha nasfair fagozaro fi kulli kubrin wahidatin faqala ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua buah kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena suatu perkara yang besar. Artinya mereka diazab karena hal yang kadang kita anggap sepele. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Sedangkan yang lainnya suka mengadu domba. Kemudian ketika beliau itu langsung mengambil sebuah pelepah kurma, dan pelepah kurma itu dibelah. Lalu kedua bagiannya disimpan di kedua kuburan tersebut, dan para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan diringankan azabnya dari keduanya selama pelepah kurma tersebut belum kering." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita tahu bahwa sesungguhnya hal yang kita anggap sepele justru menyebabkan kita disiksa di alam kubur. Kita harus berhati-hati ketika buang air kecil. Jangan sampai kita menyepelekan cipratan air kencing kita, karena ternyata itu salah satu penyebab kita akan disiksa di alam kubur. Ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya kita juga agar terhindar dari siksa kubur adalah dengan dawam membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci menjadi pedoman umat Islam agar selamat di dunia dan akhirat. Ada banyak keutamaan yang akan didapat dengan memperbanyak Al-Quran. Salah satunya adalah sebagai penolong di akhirat, penerang di alam kubur, dan terbebas dari siksa api neraka. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti dia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Salah satu surah yang harus kita dawamkan, yang dianjurkan untuk rutin dibaca agar terhindar dari siksa kubur adalah Quran surah Al-Mulk. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Mulk akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya saat ia berada di alam kubur atau pada hari kiamat, menghalangi seseorang dari azab kubur atau menghindarkan seseorang dari terjatuh kepada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah dengan cara memperbanyak sedekah. Dalam sebuah hadis yang artinya, jika anak cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari dahsyatnya azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan atau meluaskan kubur kita, memberikan kita kemudahan saat datang malaikat untuk bertanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati saudara kita, keluarga kita dari kaum muslimin yang telah terlebih dahulu meninggalkan kehidupan di dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqullahil azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al balaa wal ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkara wal baghya was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma zuhara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.